Mbak, saya kok haidnya telat ya? Ini saya hamil kali ya? Oh ya baik. Oh ini haid dokter. pertama, malah pertama kali malah hubungan saya kan aneh. Pak, saya telat haid gitu. Iya. Kalau saya tanya, lo kenapa telat haid? Karena baru skripsi gitu. Ayak-ayak wae kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda dan keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hasto dalam Diagnosa, dialog ringan obrolan santai yang sekarang sedang keliling ini. Kita ada di Yogyakarta. Ada teman-teman genre yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Salam genre. Salam. Maja genre. Sehat, cerdas, jaya. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, luar biasa. Ini genrenya jumlahnya nggak banyak tapi keras karena masih baru saja sarapan rupanya. Ya, dan ini saya ditemani ada genre juga, Vita yang sudah hadir di sini. Luar biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Vita ya. Apa Vita yang kita akan diskusikan kali ini ya? Nah ini topik yang menarik banget ya Iya, dok ya. iya. Hari ini kita akan membahas mengenai menstruasi. Wow, ya ini sesuai dengan apa dia ya. Vita kan juga menstruasi ya. Iya, Jadi kita betul akan sekali, diskusi dokter. tentang menstruasi. Silakan Vita, apa yang mau kita diskusikan sekarang? Oh ya baik dokter, karena ini kan masih di Jogja juga nih, Iya, edisi iya, di Jogja. iya. Jadi saya mau menyapa seluruh penonton setia Wow, Diagnosa siap. dan juga Dokter Iya, Hasto monggo masih. sugeng rawuh ing Ngayogyakarta. Matur nuwun. Oke baik, alhamdulillah nih dokter. Saya senang sekali, sangat excited gitu karena pagi ini dapat kesempatan buat ngobrol santai dengan Dokter Hasto untuk Masih. membahas apa ya? Menjawab keresahan ciwi-ciwi di Indonesia nih mungkin yang selama ini ditanyakan mengenai menstruasi gitu ya dok ya. Nah ini curhat dong dok. Kita masuk ke yang pertama ya dok. Ini Iya. dok, yang paling sering ditanyakan sama teman-teman, sama remaja di Indonesia gitu. Mungkin usia normal seseorang mendapatkan menstruasi itu di usia berapa sih dok? Ya ini pertanyaan Vita, saya kira pertanyaan semua warga muda, kaula muda, genre-genre ya, ini penting sekali ya. Jadi menstruasi rata-rata usia 12,5 tahun. Ya. Oh iya. Tetapi orang menstruasi bisa masih maju atau normal ketika sudah di atas 8 tahun ya. Kalau kurang dari 8 tahun namanya menstruasi yang terlalu dini. Namanya menstruasi prekok ya, itu juga tidak sehat ya. Tetapi menstruasi juga tidak boleh terlalu delay. Jadi kalau misalkan sudah 16 tahun tidak menstruasi, berbahaya juga. Harus dibawa ke dokter gitu ya. Baik, Ya. dok. Nah, kemudian kalau di usia segitu nih dok, itu menstruasi itu normalnya yang seperti apa sih dok? Karena kan kadang ada yang, aduh kok darahku banyak, darahku sedikit. Nah, itu yang seperti apa ya doknya yang normal? Ini pertanyaan juga yang sering mau ditanyakan tapi malu-malu ya. Jadi makanya ini bagus kalau Vita tanya, berarti sudah mewakili masyarakat banyak lah ini. Genre-genre yang netizen ada ini. di seluruh Indonesia terwakili ya. Jadi menstruasi itu dikatakan banyak apabila dia bergumpal-gumpal. Oh, Ya, jadi iya, kalau iya. bergumpal-gumpal itu berarti tidak normal. Ya, harusnya menstruasi jumlahnya tidak sampai dia bergumpal-gumpal. Ya. Ini salah satu ciri bahwa menstruasi tidak normal apabila bergumpal. Satu itu, ya. Kemudian ciri kedua, apabila jarak menstruasinya itu terlalu dekat, ya. Oh, iya. Terlalu dekat. Jadi misalkan menstruasi itu jaraknya kurang dari 22 hari. Iya. Itu berarti terlalu dekat, ya. Jadi jarak menstruasi antara menstruasi yang satu dengan yang berikutnya paling cepat 22 hari, paling lambat 37 hari. Begitu. Iya, Jadi kalau misalkan sudah 37 hari belum men, kemudian tidak segera men, ini berarti ada masalah. Ya. Ada sesuatu gitu ya dok ya? Betul. Dan menstruasi itu kalau diukur benar-benar ya, Iya, dok. biasanya volumenya sekitar 200 cc. Ya. Hanya ini kan
jarang toh perempuan-perempuan Iya, ngukur berapa ngukur, cc itu kan. bawa ember gitu, aduh berapa nih darahnya, nggak mungkin ya dok. Nggak mungkin lah gitu. Tapi sekarang ada teknologi sebenarnya pembalut itu bisa ditimbang gitu. Jadi sebelum dia basah kena darah menstruasi beratnya berapa, setelah kena darah menstruasi beratnya berapa. Nah itu dikonversikan, oh kalau beratnya segini berarti darahnya sekian cc gitu. Oh gitu. Ada caranya, ada caranya. Mungkin habis ini saya tak beli timbangan dulu ya dok ya, nanti biar ngecek normal nggak ya ini saya gitu. Oh terus kok bisa ya dok ya kalau misalkan darah tuh jadi banyak banget, itu penyebabnya karena apa sih dok sebenarnya? Ya, ini pertanyaan bagus karena kalau menstruasi itu tadi yang normal hanya sekitar 200 cc. Iya. Tapi kalau darahnya itu terlalu banyak, itu bisa disebabkan karena suatu hal. Contohnya misalkan ya, karena ada rahimnya ada miom, ya ada Iya, miom. miom. Jadi di rahim itu ada benjolannya. Jadi kalau di rahim itu ada benjolannya, maka kemudian benjolan itu membuat kontraksi rahimnya itu kurang sempurna. Kalau kontraksi rahimnya kurang sempurna, darah menstruasinya jadi banyak. Ini contoh. Jadi rahim yang ada tumornya, ada benjolannya, membuat menstruasinya juga banyak. Rahim yang ada polipnya juga sering kadang-kadang menstruasinya banyak. Jadi banyak hal yang membuat menstruasinya itu banyak. Salah satu karena anatominya berubah, tapi juga bisa karena hormon, gangguan hormon juga bisa. Oh gitu ya dok ya. Jadi dokter kalau untuk tahu benar-benar misalkan nih, oh saya tuh kok ngerasa darahnya banyak, ada sesuatu atau enggak, tuh tetap harus periksa gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau ragu-ragu, misalnya oh ini darahnya bergumpal-gumpal misalnya begitu. Kemudian juga kadang-kadang disertai rasa nyeri gitu. Kalau seperti itu lebih baik periksa. Hari ini sudah teknologi sudah cukup canggih, jadi kita bisa periksa dengan USG. Jadi sudah kelihatan dari USG misalkan ada miom, kemudian ada namanya adenomyosis, itu juga benjolan-benjolan yang ada di rahim yang membuat menstruasinya jadi terganggu. Jadi saya kira lebih baik segera diperiksa. Oh iya baik dokter. Berarti USG bukan cuma buat yang hamil doang ya Oh dok iya, ya tidak sekarang? ya. Jadi USG bisa untuk banyak kepentingan. Oke, baik dokter. Terus kalau ini dokter, kan sering ya kalau misal lagi haid gitu, ngerasa kalau aduh aku disminor nih, sakit banget perutnya. Nah itu sakit yang normal dan yang tidak normal itu bisa dibedakan nggak sih dok? Atau seperti apa mungkin gambarannya? Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Ini adik-adik genre, nanti kalau ada teman-teman yang tanya, nggak usah tanya saya lagi ya. Tapi sudah langsung dijawab oleh genre ya langsung. Jadi begini, jadi kalau ada teman genre yang kemudian nyeri pada saat haid seperti yang disampaikan Vita, itu nyerinya itu begini. Kalau dia nyeri tapi masih bisa bekerja, kadang-kadang hanya pegel di pinggang saja, misalnya begitu, berarti itu normal. Ya, jadi barang siapa menstruasi nyeri tapi masih bisa beraktivitas ya, tanpa minum obat, ya, berarti dia masih normal. Kemudian ada yang menstruasi masih bisa aktivitas tapi harus minum obat. Kalau tidak minum obat tidak bisa aktivitas. Ini sudah termasuk tidak normal, tapi termasuk ringan, dysmenorrhea yang ringan. Tapi ada yang dysmenorrhea yang berat, nyeri haid yang berat, dia harus istirahat. Jadi kalau misalkan Vita masih kuliah, dan misalkan dysmenorrhea berat, terpaksa Vita tidak hanya minum obat, tapi harus izin tidak masuk sekolah. Yang kerja tidak masuk kerja. Nah ini namanya sudah patologis lah. Kondisi seperti ini harus segera diperiksakan kalau menurut saya. Ada penyakit namanya endometriosis yang sering membuat premenstrual syndrome, ada nyeri pada saat haid, itu salah satu penyakit yang bisa dilihat adalah endometriosis yang membuat nyeri pada saat haid. Ya. Jadi saya kira memang harus diperiksa. Ya. Oh ya baik dok. Berarti nggak bisa disepelekan ya, soalnya kadang kan ada yang aduh sakit, udahlah diemin aja nanti juga hilang gitu. Iya, terutama yang dia belum hamil ya. Jadi ini kan ini banyak keluarga muda, genre kita ini kan hampir semua belum pada hamil ini ya. Masih remaja nih dok. Jadi kan kalau tidak diperhatikan betul, jangan-jangan nanti kalau tadi endometriosis, jangan-jangan endometriosisnya menjadi parah, akhirnya jadi sulit hamil. Oh gitu ya dok ya. Itu yang harus mengerikan penting. Ya dok ternyata. Kemudian kalau misalkan nih dok, durasi normal keluarnya darah haid itu berapa hari sih dok sebenarnya? Ya tadi saya sudah cerita, jadi minimal itu 2 hari, minimal 2 maksimal hari. 7 hari. Jadi kalau ada orang bilang, waduh saya itu menstruasinya kok sedikit sekali, berapa hari sih? 2 hari, udah normal. Gitu. Waduh saya itu biasanya 2 hari kok jadi 5 hari,
sudahlah tenang aja, Anda masih orang normal, gitu kan. Karena belum lewat dari 7 hari Iya, gitu. iya. Tapi kalau menstruasinya sudah 7 hari lebih, 8 hari nggak berhenti, ini berarti perlu diperhatikan. Mungkin ada sebab-sebab baik, tertentu. baik, baik, Dok. 2 sampai 7 hari. Sampai 7 hari. Terus kalau misalkan ada yang durasinya tuh nggak menentu nih, Dok. Kadang 2, kadang lebih dari 7. Terus nanti tiba-tiba, oh cuma 2 hari lagi, ngeflag doang gitu, gimana ya, Dok ya? Itu kayaknya curhat pribadi saya sih, saya kadang kayak gitu, Dok. Wah, ini urusannya beda kalau curhat pribadi ya. Jadi begini ya, jadi ada contoh aja, ada misalkan polip ya, polip di endometrium atau polip di mulut rahim itu. Itu begitu menstruasi sudah berhenti, kadang-kadang masih sering keluar darah lagi gitu. Ini contoh gejala ada polip di endometrium atau di dalam rahim atau polip di mulut rahim. Ada juga kalau yang sudah berkeluarga, begitu sudah berhenti, kemudian hubungan suami istri keluar darah lagi. Nah ini juga kontak bleeding namanya. Jadi kalau bagi yang nanti pasangan-pasangan muda ini kalau sudah berkeluarga, kalau ada kontak bleeding, ini harus segera dicek juga. Ada pap smear kan? Nah, ini bagi yang sudah nikah ya. Nanti jangan wah belum nikah mau pap smear gitu ya. Itu dong. Itu terlalu maju gitu. Jadi bagi yang sudah nikah, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu di pap smear itu lebih baik juga ya, karena takut kalau ada lesi atau ada gangguan-gangguan yang ada di mulut rahim. Jadi sahabat muda, keluarga muda untuk menjaga kesehatan reproduksi memang harus prepare betul ya. Begitu ada keluhan lebih baik kita konsultasi. Oke, baik. Berarti apa-apa bisa dikonsultasikan gitu ya, Dok ya, supaya betul. kita sehat, tahu sehat dan enggak. Kemudian nih, Dok, lanjut lagi. Jika usianya seseorang menarche atau mens pertamanya gitu ya, Dok, menarche, itu kok sebelum dari usia yang ditentukan atau setelah usia yang ditentukan itu ada penyebab tertentunya atau tidak ya, Dok? Kemudian nanti bahaya atau tidak sih, Dok? Ya, jadi begini. Ini ada anak-anak umur 8 tahun atau kurang, itu sudah menstruasi. Ya. Ini sebetulnya cukup serius. Kalau dianggap berbahaya, kalau bahaya itu mengancam kematian memang tidak. Tapi kalau mengancam masa depan dan pertumbuhan, ya. Karena begini, kalau ada anak umur 8 tahun, dia sudah menstruasi, dia kemudian ada siklus haid, ada siklus haid. Siklus haid sekaligus siklus hormon. Nah, siklus hormon yang terjadi ternyata mempengaruhi kualitas pertumbuhan tulangnya. Jadi kalau misalkan 8 tahun sudah menstruasi, kemungkinan anak ini jadi susah untuk bisa tinggi. Ya, jadi mungkin dia jadi tetap pendek gitu ya. Kecil, jadi gitu kan. mungkin orang menyangkanya stunting, padahal ini tidak stunting ya. Tapi karena gangguan lain ya, karena stunting memang bukan di usia yang misal 8 tahun ke atas baru kita diagnosis, tapi sebelumnya. Tapi hati-hati, ketika belum 8 tahun sudah menstruasi, harus kita perhatikan dan kemudian ada dokter-dokter ahli endokrin namanya, yang kemudian nanti akan memberikan treatment. Jadi begitu. Ya. Gitu. Jadi kayaknya ini saya pendek gara-gara mulai mensnya kamu dulu. kamu tidak pendek dong. Kamu Oke, ini termasuk nggak pendek, ini setuju ya? Nah, ini nggak pendek. Coba berdiri kamu berdiri. Pendek nih, Dok. Jadi ini tidak pendek, Vita tidak pendek. Nanti takut orang, wah ini sangat tidak normal. Vita masih normal. Oke, baik. Ya, apalagi anggota genre kan masih normal kan. Harus sehat, cerdas, ceria ya, Dok ya. Harus sehat, cerdas, dan ceria. Ya. Oke. Apalagi Vita? Kemudian ini sih, dokter, ada ya di sekitar saya itu anak usia 9 tahun. Dia kan sudah menstruasi. Nah itu kan sebenarnya normal, tapi tetangga itu bilangnya, wah nggak normal nih karena kamu kebanyakan pacaran. Kan masih anak kecil ya, Dok. Dikatain kayak gitu tuh nyambung nggak sih, Dok, sebenarnya antara dia pacaran dengan mulainya haid itu gitu? Ya ini pertanyaannya tidak mudah menjawabnya ya. Jadi yang jelas begini ya. Kalau 9 tahun menstruasi sudah dimasukkan tidak prekok. Artinya bukan menstruasi yang ekstrim, itu bukan. Tapi kalau pertanyaannya apakah dipengaruhi oleh pergaulan itu juga tidak bisa dibantah. Iya, karena gizi dan pergaulan itu mempengaruhi menstruasi. Jadi orang-orang yang kecukupan gizi dibandingkan yang tidak kecukupan gizi, biasanya menstruasinya lebih awal yang kecukupan gizi. Tapi tetap normal loh, di range normal loh, bukan kemudian yang prekok tadi. Kemudian yang kedua, anak-anak yang terpapar, terekspos dengan rangsangan emosional seks itu juga akan lebih terpacu maturitasnya. Jadi
Oleh karena itu kalau tadi Vita tanya tentang itu ya bisa dibenarkan. Mungkin dia terekspos, kita bisa positive thinking, mungkin dia itu tercukupi gizinya dengan baik, tapi juga bisa ya sedikit negatif thinking ya, bahwa dia terlalu dini terekspos oleh aktivitas yang membuat emotional shock-nya muncul. Meningkat gitu ya dok ya, dari dipengaruhi lingkungan juga gitu ya dok ya. Lingkungan pergaulan. Kemudian ada nih dok rumor kalau misalkan haidnya lebih awal, nanti menopausnya juga lebih awal. Nah itu kalau kayak gitu kira-kira gimana sih dok? Ini rumor yang perlu kita luruskan ya, Vita ya. Jadi karena gini, kalau orang-orang yang menopausnya lebih awal, yang menarkenya lebih awal, jadi dia mensnya usia misalnya 11 tahun sudah menstruasi, dibandingkan teman-temannya usia 12,5 tahun. Maka nanti menopausnya justru delay. Jadi orang-orang yang menstruasinya itu lebih awal, justru menopausnya lebih akhir. Gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang menstruasinya delay, 16 tahun baru menstruasi, menopausnya cepat. Gitu. Jadi hati-hati ini, ada sahabat-sahabat muda kalau misalkan Anda itu menstruasi pertama kali 16 tahun, delay gitu ya, harus segera dimanfaatkan untuk kalau masa suburnya dalam hal ini usia sehat untuk reproduksi, ya segera nikah, segera hamil, karena nanti umur 40 lebih dikit sudah menopause itu. Jadi justru begitu. Sebaliknya ya dok justru ya, sebaliknya. malah iya. Ini penting sekali saya kira. Baik. Kemudian kalau misalkan nih, tadi kan ada yang awal, ada yang akhir, itu dari dalam tubuh mungkin hormon atau apa tuh ada yang mempengaruhi nggak sih dok mulainya itu tadi? Iya, jadi tadi kalau saya bilang ya, jadi orang bisa menstruasinya bisa lebih maju, diantaranya karena ada rangsangan emotional shock, ini salah satu pengaruhnya. Kemudian yang kedua karena nutrisi juga menjadi salah satu bentuk pengaruhnya, sehingga baik nutrisi maupun lingkungan sama-sama punya pengaruhnya. Ya. Sedangkan kalau misalkan dia itu delay, itu bisa maturitas organ seksnya itu memang mengalami keterlambatan. Contoh begini, ada orang yang indung telurnya itu belum produksi telur dengan rutin. Ada perempuan yang overweight ya, usianya masih 14 tahun tapi overweight gitu ya. Sehingga akhirnya dia baru mau datang siklus menstruasi kena masalah. Masalahnya adalah kena ada polycystic ovary syndrome misalnya. Dia overweight, muncul jerawat, kemudian akhirnya kulitnya kasar gitu ya. Kemudian dia di usia transisi, di usia katakanlah usia antara remaja menjadi dewasa, kena polycystic ovary namanya. Akhirnya menstruasinya jadi mundur. Nah kalau seperti ini ya saran saya bisa di treatment ya, bisa dengan menurunkan berat badan, kemudian juga ada obat siklus yang untuk men-treatment ini. Bahkan kadang-kadang treatmentnya dengan obat KB. Jadi kalau nanti ada orang tidak menstruasi di treatment dengan obat KB, jangan kaget itu. Meskipun masih remaja belum nikah, ya jangan kaget. Karena itu bagian dari treatment. Dan ini saya kira pendidikan yang bagus untuk adik-adik kita genre termasuk Vita. Iya. Berarti apa aja tuh ada obatnya ya dok, nggak perlu stres, jadi bingung, jadi pusing gitu, kayaknya nggak perlu gitu ya dok. Ada solusinya. Ada solusinya gitu ya dok ya. Lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini sering nih dok ditanyain sama tetangga-tetangga saya yang SD gitu. Mbak, saya kok haidnya telat ya? Ini saya hamil kali ya? Nah apakah selalu dok kalau misalkan telat haid itu hamil loh gitu dokter? Ya ini harusnya dia sendiri tahu yang tanya itu ya. Kan kalau dia tidak ada kontak seks ya mestinya kan tidak hamil ya. Tapi kan remaja itu sering begitu, sering saya telat haid gitu. Kalau saya tanya lu kenapa telat haid? Karena baru skripsi gitu. Tapi ternyata setelah di USG hamil itu ya. Ini sering terjadi ya di lingkungan mohon maaf di teman-teman muda, mahasiswa. Ini kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya telat haid belum tentu hamil. Ya itu. Jadi tadi saya sudah cerita beberapa sebab telat haid. Salah satunya ada yang namanya polycystic ovarian syndrome. Ya. Karena haid itu harus didahului oleh munculnya telur yang ovulasi. Jadi kalau ada perempuan stres tidak ovulasi, dia juga sering kemudian akhirnya misalnya tidak haid gitu ya. Jadi telat haid sering didahului oleh adanya ovulasi. Kemudian telat haid didahului juga karena tidak ada ovulasi, misalnya begitu. Nah, hal seperti inilah
yang melatar belakangi ada telat haid tapi belum tentu hamil. Ya. Nah, kalau jujur ya adik-adik remaja ini, Iya, Dok. adik muda remaja genre ya. Tadi sumpahnya kan sudah salam genre. Wow. Gimana ya kok sepi nih? Salam. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi janjinya sudah jelas. Tidak hubungan seks di luar. Nikah. Ya, jadi harusnya tidak ada, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan genre kita tidak ada yang hamil di luar nikah ya. Amin, amin itu harus ya Dok ya. Ya, harus. Itu. Ya. Itu Vita, ya, ada lagi? Kemudian tadi sempat disinggung ya Dok oleh dokter kalau misalkan siklusnya panjang atau mungkin tidak teratur tuh harus diwaspadai. Bisa jadi nih jadi susah ke belakangnya. Nah, itu yang dimaksud tuh apa ya Dok ya? Ya tadi sebetulnya kalau dia sering delay, menstruasinya delay, padahal dia belum nikah, belum punya anak, belum hamil, lebih baik sejak awal dikendalikan, diatur siklusnya supaya besok kalau hamil, maksud saya besok kalau nikah, ingin hamil tidak bermasalah. Oh ya baik dokter. Mungkin biar teman-teman remaja bisa lebih aware gitu ya sama dirinya sendiri gitu dokter. Ya kemudian ini sih Dok, bagaimana sih kalau misalkan wanita itu mengalami menstruasi pada waktu yang harusnya tuh dia nggak mens, jadi malah jadi sering banget itu, tapi cuma flek-flek gitu Dok. Apakah itu juga harus diperiksakan atau bagaimana dokter? Ya, jadi jenis-jenis menstruasi yang tidak teratur seperti yang disampaikan Vita ini adalah jenis-jenis yang apa istilahnya ada metroragi, menoragi, menometroragi. Jadi metroragi itu ada men di luar siklusnya, ada perdarahan di luar siklusnya. Nah, ini memang namanya perdarahan uterus yang tidak sesuai fungsinya ya, atau perdarahan uterus disfungsional. Kondisi seperti ini hampir dipastikan sebabnya karena faktor-faktor hormonal. Jadi memang harus kita singkirkan dulu bahwa dia tidak ada gangguan fisik gitu. Setelah itu kemudian kita harus ada pemeriksaan apakah ada gangguan hormonal atau tidak. Tapi mayoritas karena sebab hormonal. Mayoritas karena Iya, hormonal karena memang gitu ya harus Dok, diperiksa, ya. karena harus dicek ada kelainan fisik enggak, kemudian dicek ada kelainan hormonal tidak. Oh baik, berarti kalau misalkan terjadi sesuatu, oh kok mens atau enggak tetap periksa ya Dok, kembali lagi Ya, untuk kalau siklus mengetahui. tidak sesuai tadi. Jadi tadi kan sudah jelas bahwa menstruasi lamanya antara 2 sampai 7 hari, menstruasi jaraknya antara 22 sampai 37 hari. Apabila terjadi di luar itu, maka lebih baik diperiksa. Oke baik dokter, mungkin nanti juga bisa saya terapkan ke diri saya sendiri dan juga remaja yang di seluruh Indonesia gitu ya dokter ya. Baik, lanjut lagi dokter ke pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai apa sih Dok yang harus kita pilih untuk menampung darah haid gitu Dok. Kan sekarang tuh banyak banget ada celana ada yang namanya celana menstruasi, ada yang namanya pembalut dan juga tampon dokter. Nah itu kira-kira gimana sih Dok? Ya, ini ya, jadi ini orang tuh sering banyak sekali ini hal-hal yang kemudian berkembang ya. Bagaimana teknologi untuk mengatasi menstruasi. Tapi intinya intinya sebetulnya yang penting bersih. Gitu. Oh, baik. Yang penting bersih. Jadi kalau misalkan bersih, dia sudah tidak infeksi. Jadi kalau bersih, tidak infeksi dan kemudian tidak ada lembab itu ya. Karena kalau pas menstruasi berarti ada luka. Kalau ada luka berarti bisa mudah terjadi infeksi. Jadi yang penting jaga kebersihan itu aja. Kalau tidak ahli dalam hal masang tampon atau apa, ya pakai yang biasa-biasa saja lah. Karena kalau tampon kan mungkin harus cara makainya khusus gitu ya. Jadi nanti takut malah salah-salah gitu ya. Jadi saya kira gitu, yang penting bersih ya. Iya. Terus ada rumor yang beredar bahwa tampon itu merusak keperawanan. Maaf nih dokter, ini apakah benar atau tidak atau bagaimana ya dokter? Semua orang pakai tampon harus sudah nikah ini gitu, kalau perlu sudah melahirkan itu. Iya, kalau masih perawan pakai tampon ya memang repot ini harus operasi bedah himen itu ya. Karena tampon itu masuk ke dalam ya. Jadi tentu tampon tidak dipakai untuk adik-adik yang tampon yang masuk ke dalam vagina tentu tidak dipakai oleh adik-adik yang masih remaja yang belum nikah ya.
masih perawan. Ya, mungkin bisa memilih yang lain ya dok ya. Ya biasa aja lah, nggak usah repot-repot lah. Ya, saya kira yang penting bersih tadi, bersih aja. Ya. Baik. Kemudian ini masuk ke mitos dan fakta yang ada di luar gitu ya dok ya, bahwa katanya kalau misal lagi menstruasi itu nggak boleh mengkonsumsi soda dokter. Apakah benar dokter? Bukti Seperti medis itu? tidak ada, jadi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kalau orang menstruasi kalau minum bersoda jadi begini, jadi begitu. Sebetulnya secara medis dokter tidak ada rekomendasi untuk seperti itu. Iya. Jadi tidak ada. Tidak ada ya dokter ya. Soalnya kadang kalau misal nanti minum soda jadi cepet tuh, nanti cepet Ya, kelar ya, gitu. ya, ada Ternyata salah ya dok Ya. ya, berarti. Ya, Kalau- obat-obat atau apa yang membuat rahimnya kontraksi Iya. memang mungkin cenderung lebih cepat bersih gitu. Atau makanan atau yang membuat mudah kontraksi gitu. Tapi biasanya obat. Biasanya obat ya dok Ya, ya. Jadi kalau soda ya aman-aman aja lah. Ya, saya kira tidak ada masalah. lah. Oke, baik dokter. Kemudian kalau mengenai minuman dingin dokter, kadang kan itu juga rame. Kalau haid nggak boleh minum minuman dingin, itu gimana dok? Sama lah, jadi sama. Sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Jadi minum es tetap boleh, minum bersoda juga boleh. Tetap baik. tidak ada masalah. Tetap nggak ada masalah. Kemudian lanjut ya dok ya, ini mengenai jika berhubungan seksual setelah haid pertama, itu apakah jadi bisa hamil dokter? Wah ini pertanyaannya menyesatkan ini ya. jadi kan kalau orang haid kan jelas tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya. Iya. Karena haid itu ada luka di dalam rahim. Kalau ada hubungan maka berarti kalau ada kotoran masuk maka kotoran itu akan menimbulkan infeksi. Ya ini haid tidak boleh melakukan hubungan seks. Itu sudah clear ya. Jadi kalau ada pertanyaan haid pertama hubungan seks apa bisa hamil? Ya jelas tidak hamil karena bukan masa subur dan jelas tidak boleh kan itu ya. Oh, ya baik, Oh ini dokter. haid pertama pertama kali malah hubungan seks kan aneh. Kan, ya ayak-ayak wae kan itu. ya. Ada-ada Ada-ada saja aja ya. gitu ya. Makin kesini makin kesana nih dok kayaknya. Ya oke, ya. Kemudian tapi sekarang ada tuh dok info yang beredar entah benar atau salah gitu. Saya pernah dengar bahwa kalau misalkan berhubungan seksual saat mau di akhir menstruasi itu bisa menjadi promil gitu dok istilahnya. Jadi cepat hamil gitu. Apakah yang Ya, itu benar dokter? Jadi program hamil itu tidak mudah ya. Jadi program hamil itu hubungan seks bisa hamil itu sebetulnya 14 hari sebelum men yang akan datang. 14 hari sebelum men yang akan datang. Jadi tergantung jaraknya orang men ya. Kalau orang tuh jarak mennya itu hanya 23 hari. Iya. Anda cek sendiri, jarak mennya cuma 23 hari. 23 dikurangi 14, jatuhnya 9 hari. Ya. Kalau 9 hari, kalau mensnya 7 hari, berarti men 7 hari, berhenti 2 hari, hari ke-9 sudah ovulasi, sudah masa subur. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ada orang siklusnya pendek, jaraknya cuma 23 hari. Kalau jaraknya 23 hari, telurnya keluar 23 dikurangi 14, ketemunya 9, berarti telurnya keluar hari ke-9. Kalau menstruasinya 7 hari, berarti menstruasi bersih 2 hari, telur sudah keluar. Berarti kalau hubungan seks hamil. Jadi pertanyaan Vita ini, apakah begitu bersih menstruasi itu kalau hubungan seks langsung bisa hamil? Jawabannya tergantung panjang pendeknya jarak siklus menstruasi. Kalau jaraknya pendek, hanya 23 hari, hamil bisa itu. Tapi kalau siklusnya panjang, jelas setelah menstruasi bersih, belum subur. Tapi sekali lagi, kalau siklusnya pendek, begitu menstruasi bersih, tidak lama kemudian subur. Oh ya baik. Nah, ini baik, begitu dokter. ya. Berarti emang ada perbedaan gitu ya? Ya, jadi Tetap dari itu tadi. Oke dokter, selanjutnya ini nih dok, ada orang yang misal siklusnya panjang, itu tuh dia merasa bahwa dirinya tuh tanda seks sekundernya tuh beda gitu. Apakah itu nyambung dok antara itu dengan tanda seks sekundernya dia? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya, artinya, dokter ya? Terpisah betul antara pembicaraan tentang tanda seks sekunder Dan dengan juga siklus ya, menstruasi, siklus. Jadi oke. karena ini dua hal yang berbeda, yang tidak ada hubungannya. Ya. Oke,
lanjut lagi mungkin dari kasus-kasus yang ada di sekitar saya nih dok, ada anak SD, dia di usia 9 tahun itu hamil dokter. Berarti kalau misalkan memang dia sudah mendapatkan menstruasi walaupun hanya sekali dan tiba-tiba ada sesuatu gitu ya dok ya, memang tetap bisa kan ya dok ya? Tetap bisa hamil. Jadi ini hati-hati ya. Jadi banyak ada pemerkosaan pada usia yang terlalu dok, dini anak-anak, itu ada pedofilia yang orang cintanya pada anak-anak yang diperkosa umurnya masih 9 tahun. Kalau dia sudah menstruasi ya sudah ada masa subur. Sehingga dia berpeluang hamil juga walaupun baru sekali gitu ya. Iya, dok, ya, jadi karena kalau pas masa subur ya bisa hamil. Oke, baik itu dokter. dan genre ini harus berupaya keras, jangan nikah dini kan. Iya. Ya kan sumpahnya untuk tidak nikah dini, jadi tidak hamil dini, tidak nikah dini ya. Karena kemarin genre itu ya sudah janji kemana-mana, tidak nikah dini, tidak hamil dini gitu ya. Betul sekali Jadi, usia dokter, dini. sudah salam genre gitu melekat udah di luar pada biasa. Gen Rangers di Indonesia. Iya. Baik, dokter. Sahabat muda, keluarga muda, itu tadi kita udah bincang-bincang luar biasa dengan Vita. Tepuk tangan ini Vita ya. Genre dari Yogyakarta. Dan saya terima kasih, kali ini kita diagnosa sudah jalan-jalan keliling ke Yogyakarta bersama saya Dr. Hasto, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode diagnosa berikutnya. Jangan lupa, salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.